Halo teman-teman, balik lagi di channelnya gua. Nah, kali ini kita mau review motor Ninja ZX 636. Nah, ZX 636 ini tahun 2013. Di sini motor ini benar-benar istimewa teman-teman. Nah, jadi untuk setahu gue ya, kalau ZX6R ini atau 636 itu dari dulu sampai sekarang yang barunya itu memang bagus banget. Dari desainnya, dari teknologinya, dari ergonominya yang paling penting. Dan ini juga pernah gue cobain. Nah, jadi nanti ada video sebelumnya tentang test ride-nya atau tentang pure sound-nya. Nanti ditunggu teman-teman videonya, ataukah videonya setelah ini atau setelah yang test ride-nya. Jadi teman-teman, gua tuh suka banget sama ZX6R, tapi yang dulu ya, yang tahun 2000 di bawah inilah, kurang lebih tahun 2010 sampai 2012 tuh, itu yang gua demen sama ZX6R itu. Ternyata memang kesini-sini si ZX636 pun ergonominya tetap nyaman, enak, walaupun sport ya, itu enak banget. Jadi kemarin itu pakai itu dia sport tapi nggak pegel gitu. Kalau misalkan kayak CBR 1000 itu pegel banget itu. Dan untuk torsinya pun ini menurut gua jinak ya, jadi nggak terlalu parah, terlalu jambak atau bengis ya, tapi ketika ditarik itu enak teman-teman. Itu sih untuk sedikit ininya ya, review tentang ergonomi dan yang gua experience di motor ini gitu ya. Jadi kita bahas sekali lagi, kita bahas modifikasinya. Ini motor modifikasinya sudah menyentuh angka 100 jutaan teman-teman, kurang lebih ya. Nanti kita bahas satu persatu. Modifannya cukup banyak, kalian bisa lihat di sini. Modifannya udah ajib. Kita bahas satu-satu. Kalian lihat dari depan ini, dari atas ini windshieldnya udah diganti atau belum, gua nggak tahu ya. Mungkin ini miripnya lebih ke OEM-nya ya, nggak tahu ya. Windshieldnya sih kayaknya original. Nah, cuman di sini dipakein mirror blanking ya. Jadi si dudukan spionnya ini di blank gitu ya, di blur gitu, pakai yang pakai besi gini nih, pakai yang merek Ninja ya. Di sini di depan dia sudah pakai lampu Kenmoto ya, dari Kenmoto. Itu udah bagus teman-teman, kalian boleh lihat. Kita nyalakan dulu teman-teman. Nah, kalau ini lampu utamanya, kalau ini lampu birunya, warna birunya ya. Jadi si lampunya ini bukan standar lagi teman-teman gitu ya. Jadi nggak standar lagi lampunya, udah diganti dengan Kenmoto. Nah, ke bawahnya lagi teman-teman, ini spakbornya sudah pakai karbon dari carbon part ya. Ini fendernya asli nih, karbonnya nih dari carbon part. Oke, ke samping sini kalian bisa lihat lampu sennya kan ada di sini nih. Lampu sennya dia udah ganti dari Kenmoto juga nih, sama dia lampu sennya bagus. Turun lagi ke bawah teman-teman, di sini pastinya dia udah pakai shock upside down dari Showa, dan ini belum diganti. Ini OEM-nya, bawaan dari ZX636-nya dari Showa. Nah, untuk si selang rem dia udah ganti dari selang rem Hell ya, Hell Performance. Ini yang warnanya warna karbon. Ini untuk kalipernya teman-teman, kiri kanan sudah pakai Brembo GP4 RS ya. Dan ini untuk piringan cakramnya sudah full floating yang merek Brembo juga. Nah, ini ada axle slidernya ini dari RNG.
Ini untuk memprotektor si bagian kaki-kaki depan teman-teman. Nah untuk peleknya ini masih original, cuman udah di repaint warna biru ya, biru tua begini nih, tapi masuk sih konsepnya gitu. Untuk motor ini ya sebelumnya motor ini warnanya hijau sesuai sama Kawasaki, itu warnanya hijau, cuman sama ownernya di wrap gitu, jadi warna abu kayak gini, dibalut sama warna pelek di repaint warna biru, jadi cocok sih masuk. Untuk bannya yang depan pakai ukuran 120/70, pakai Pirelli Diablo Rosso 4. Ini bagus banget nih, ini ukurannya 120/70. Sampai ke sini teman-teman, ke samping, bodi samping di sini kalian bisa lihat di dalamnya ini ada selang radiator Samco Sport. Ini detail yang bener-bener ciamik ya. Jadi kalau misalkan kita nengok dalamannya itu ada biru-biru kayak gini nih, racing banget kelihatannya ya teman-teman. Nah untuk frame-nya pun dia udah memakai karbon dari carbon part. Di sini dari sininya sampai frame-nya sampai di dalam ini pun itu udah pakai karbon teman-teman. Nah di sini pakai juga yang namanya buat protektor ya, protektor body. Di sini pakainya yang WR3 teman-teman, yang amit-amit jatuh untuk meredam impact ke body. Tapi ini sih nggak terlalu nonjol ya, semoga sih amit-amit gitu kalau jatuh sih nggak ngerusak ke body ya, minimal mengurangi impactnya gitu ya, jadi nggak langsung ke mesin atau body gitu ya. Oke, ke sini di mesinnya. Di sini mesinnya pun, blok mesinnya sudah memakai engine protector dari Kenmoto. Biasanya kan kita lihat engine protector itu kan dari GB Racing. Kalau ini dia dari Kenmoto, dan kualitas dari Kenmotonya tuh bagus banget, sama persis. Cuman kalau misalkan mana yang bagus itu kita nggak tahu ya. Cuman menurut owner kenapa pakai Kenmoto, karena dia bagus juga dan harganya terjangkau juga gitu. Nah di sini ada tutup olinya itu pakai WR3 juga nih teman-teman. Lanjut ke bagian footstepnya. Nah footstepnya sama nih. Footstepnya dari Kenmoto warna hitam nih. Di sini ada dari fluid tanknya pakai WR3 ya di sini ya. Iya pakai WR3, cuman yang smoke kayak gini ya, mirip-mirip kayak KTC gitu ya, cuman mereknya merek WR3 teman-teman. Nah yang paling jelas teman-teman, di sini knalpotnya pakai Austin Racing. Ini suaranya ngeblar banget, nanti kita kita coba untuk si suaranya, kita geber gimana suaranya. Kalau kalian memang mau nonton pure soundnya, kalian bisa cek nanti linknya, nanti dikasih mungkin di atas ini. Untuk bracketnya pun dia pakai WR3 ya, bracket si fluid tanknya WR3, tabung minyak rem WR3, dan selang tank fluid tanknya tuh pakai WR3 juga nih kayaknya nih. Keren, udah habis-habisan ini modifnya. Untuk si master rem belakang pun dia udah memakai Brembo ya. Ini jarang-jarang nih, biasanya kan gak diganti nih master rem belakang, cuman ini langsung diganti juga pakai Brembo teman-teman, mantap. Nah untuk kesininya di swing armnya dia udah di cover pakai karbon dari carbon part juga nih, sama hagernya nih nyatu, itu udah full karbon juga. Selang rem pastinya selang rem Hell ya, sama kayak yang depan itu pakai yang warna karbon. Nah di sini ada untuk jalur pedoknya pakai WR3 juga teman-teman. Nah di sini ada untuk si chain adjuster ya, jadi untuk setelan rantainya dia udah pakai Kenmoto juga nih, tapi dia warna hitam. Cuman kalau pakai warna biru bagus nih kelihatan, cuman kayak begini aja kelihatan simple tapi berkelas, mantep. Oke, nah untuk si pengereman belakang dia pakai Brembo P2
P234 ya kalau nggak salah ya ini ya P234, dan pakai si bracketnya itu pakai dari WRT juga ya. Si bracket kalivernya itu pakai WR3 juga. Untuk si piringan cakram yang belakang ini lupa ya mereknya apa, cuman dia pakai bautnya baut WR3 juga, kayak titanium nih bautnya nih. Cuman ini untuk piringan cakramnya mereknya apa gua lupa apa ya, cuman udah diganti pastinya dari standar. Nah untuk pelek sama tadi dia masih original, cuman di repaint warna biru. Ukuran ban dia pakai 190/55, pakai Pirelli Diablo Rosso 4 juga ya gitu. Ini bener-bener ngedonat banget, ukuran 190 teman-teman, mantep nih. Lanjut ke belakang teman-teman, di sini ada lampu belakang stop lamp, dia udah pakai 3-in-1, jadi kita nyalain ya. Itu dari Kenmoto kayaknya sih. Nah ini untuk lampu ininya ya, senjanya, ini remnya nyala, ini remnya, dan ini sennya teman-teman ya. Jadi dia udah 3-in-1, stop lamp, senja sama lampu sen. Nah jadi kesini ke bawah lagi, ini paling kelihatan teman-teman, dia udah pakai suspensinya yang belakang itu udah pakai Öhlins TTX. Ini udah paling ajib ini TTX. Udah settingannya udah full adjustable. Di sini ada settingannya juga di sini nih ada di tabungnya. Ini udah oke, dan memang feelnya pun enak lah untuk dibawa, memang dibawa kebut segala macam miring. Ini udah settingannya udah enak pas dipakai gitu. Nah kesini dia chainnya rantainya, gearnya udah pakai WR3. Nah untuk yang si rantainya dia pakai DID yang Valentino Rossi teman-teman. Kalau kalian tuh Valentino Rossi ngeluarin tuh rantai yang mereknya DID yang versi Valentino Rossi. Dia ini nih, ini cuman kurang pelumas aja sedikit itu. Nah untuk stepnya teman-teman kesini, di sini ada jalur pedok yang tadi juga, ini Kenmoto juga, ini WR3. Di sini sama footstep kiri kanan pastinya sama yang dari Kenmoto teman-teman. Nah di sini yang paling enak nih, yang paling menonjol, yang tadi gua bawa motor ini enak nih, shiftingnya dia udah pakai quick shifter dari Translogic. Ini enak nih, deng, enak banget, enak, kerasa baru pertama kali make quick shifter, enak banget, parah. Nah di sini ada sama kayak tadi, ada radiator hose dari Samco Sport, dan ini pakai engine protector dari Kenmoto. Nah ini sama nih, amit-amit untuk jatuh lagi protektornya. Ini dari WR3 juga sama kiri kanan, sama di sini juga dipakein karbon juga. Jadi ya menurut gua sih motor ini udah mantep ya. Tinggal kita lanjut ke kokpit teman-teman. Nah sekarang ke kokpitnya teman-teman, kalian lihat sini. Nah di kokpitnya di sini kita bahas dari kanan ya. Nah master remnya dia pakai Brembo RCS Corsa yang 17 mili. Nah dibalut dengan tabung minyak rem dari Lightech ya, Lightech, dan si tangkainya ini, si bracketnya pakai WR3 teman-teman. Untuk si hand gripnya pakai Ariete yang warna hitam gini nih, enak nih Ariete nih. Ternyata enak juga nih. Kalau misalkan memang hand grip yang bagus itu, yang mahal itu memang berbeda. Dia lengket tapi nggak ngelengket ke tangan gitu ya. Jadi pas dipakai doang gini itu lengket, tapi pas di tangan nggak lengket gitu. Beda sama yang murah ya gitu kan. Nah ini ada ininya juga, ada handguard dari apa ya, mereknya apa nggak tahu gua, cuman ini bahannya karbon, cukup kuat, cukup memang fungsional. Jadi dia dari sini tuh takutnya kena
bisa ngerem, ini bisa bahaya nih. Ini penting nih teman-teman, apalagi di posisi tangan kanan. Ini paling penting karena dia itu ngerem. Ini bahaya nih kalau ngerem kena atau nyerempet apa atau kena orang, itu bahaya sampai bisa jatuh gitu ya. Jadi wajib banget nih pakai ini kalau moge, kalau menurut gue ya. Nah kesini ya teman-teman, untuk segitiga ininya dia masih standar pastinya. Ini ada shock soaknya, ini settingannya. Untuk si kuncinya udah pakai immobilizer, apa yang nggak tahu ya, pastinya ini udah diganti sih kayaknya. Nah ini untuk ZX636 ini kayaknya sih dari Kawasaki-nya nggak dapet steering damper. Cuman kalau yang tahunan sebelum ini, yang ZX6R yang tahun 2012 ya terakhir, itu dia dapet steering dampernya. Cuman kayak ZX636 yang ini tuh kayaknya belum dapet nih. Jadi kayaknya ini beli aftermarket ya, nggak tahu sih ya. Jadi kalian yang tahu bisa komen teman-teman. Nah di sini ada yang namanya kopling teman-teman. Nah handle koplingnya sudah pakai Ako1 pastinya enteng banget teman-teman tuh. Pakai cingir ge bisa gitunya, bisa. Jadi enteng banget memang, dan memang harganya emang oke lah gitu ya. Nah di sini ada handguardnya juga ya di sini, sama kayak tadi. Jadi dia di kiri kanan dipakai buat keamanan. Nah di sini apa sih namanya, lupa ya. Di sini ada rapid bike, namanya piggyback mungkin ya, bisa jadi ya piggyback. Di sini ada untuk monitoring launch control sama quick shifter, ada RPM-nya berapa nanti launch controlnya, itu dipantaunya di sini teman-teman. Nah untuk odometernya pastinya speedometernya seperti ini aja teman-teman. Nah seperti ya biasa, nggak ada yang berbeda pastinya, seperti itu. Jadi kalian pasti penasaran untuk suaranya kayak gimana. Oh ya satu detail lagi, ini si full capnya itu pakai Lightech teman-teman. Lightech yang memang quick release gini ya, jadi gampang untuk dibuka, gampang untuk ditutup gitu. Jadi memudahkan lah ya, gampang. Jadi untuk ini nggak usah pakai kunci-kunci lagi, repot gitu. Terus di sini ada tank pad atau tank slider dari RNG. Nah ini enak nih untuk supaya nggak licin kalau untuk belok-belok, miring-miring, atau ini biasanya biar nggak terjadi scratch dari celana, dari kancing celana atau dari sleting celana. Itu melindungi itu dari, tapi fungsinya banyak teman-teman, supaya lebih ngegrip aja sih daerah sini nih untuk kita bawanya gitu. Jadi kalian pasti nunggu suaranya teman-teman, kita bunyikan. Mau kita bunyikan teman-teman. Suara idalnya teman-teman, kita geber ya. Dah berisik teman-teman, nanti tetangga ngelemparin kita. Bahaya teman-teman. SCL Project AR ini, Austin Racing ini benar-benar aduh suaranya gila teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Ini spek yang modifikasi 100 juta lah kurang lebih ya. Kata ownernya udah nyentuh 100 juta. Jadi menurut kalian gimana? Kalau kalian memang suka sama video ini, suka sama motor ini, mungkin kalian mau bayarin bisa, boleh. Bayarin boleh, mungkin ownernya juga kan kalau misalkan dengan cuan yang ini pasti bergetar. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jadi
Ditunggu videonya selanjutnya lagi. Jadi pantengin terus di channel Lans Marlan. Jadi gua Lans Marlan, see you on the next video. Bye bye.